bicara soal main lagu, kita tidak terlepas dengan chord-chord yang dipakai ya. Chord-chord yang dipakai dalam satu lagu. Itu ada istilah family chord ya. Seperti yang, nah itu saya tampilkan ya. Di sini juga teman-teman saya ajak untuk mengasah kepekaan. Pejamkan mata ini yang sebaris itu sudah tidak lagi dengan satu chord ya. Nah, teman-teman bisa mendengarkan kan? Ku pejamkan mata ini, bukan ya. Jadi ku pejamkan, nah itu udah pindah. Ku pejamkan kemana? Kita coba ya, kita coba sesuai dengan keluarga chord yang di atas tuh. Ku pejamkan, nah ini sudah ketemu G ya. Jadi C, ku pejamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bungi Channel. Teman-teman, kita kali ini akan belajar ya, terutama untuk teman-teman pemula. Kemarin masih ada beberapa permintaan untuk membuat chord yang sehubungan dipakai dalam satu lagu. Jadi judulnya seperti dalam thumbnail itu cara belajar memainkan lagu. Kalau kita bicara soal main lagu, kita tidak terlepas dengan chord-chord yang dipakai ya. Chord-chord yang dipakai dalam satu lagu. Itu ada istilah family chord ya. Dalam teori musik juga ada istilah family chord atau keluarga chord. Jadi ternyata chord juga punya keluarga ya. Keluarga chord kalau kita tampilkan seperti yang untuk sedikit mengetahui teman-teman ya. Nah itu saya tampilkan ya. Itu di chord pertama itu kalau kita main kunci Do sama dengan C misalnya, nah maka keluarga chordnya yang dipakai atau keluarga chord yang akan dipakai dalam mainkan sebuah lagu itu adalah C, D minor, ya, C, D minor, E minor, F, D, A minor, dan B. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita rujuk dari tabel itu, ya yang saya sarankan C-nya ini, D minornya ini, E minornya pakai yang ini. Nah, kan sama ini solnya, solnya yang ini tadi, ya contohnya. Jadi pakai E minornya, C, D minor, E minor. Jadi kan berdekatan selalu ya. Keluarga yang ada adalah dari keluarga dari Do sama dengan C sampai Do sama dengan B seperti tabel itu ya. Supaya tidak terlalu bingung, yang kita bahas pada kesempatan kali ini akan pakai kunci Do sama dengan C ya, untuk mainkan sebuah lagu. Jadi saya tampilkan ya, keluarga chord C adalah, nah seperti yang ada di atas itu, nanti kita akan uji ya, kita coba dalam sebuah lagu, apakah benar ya. Tetapi begini teman-teman, beberapa pakar juga mengatakan dalam itu tidak saklek ya. C-nya itu bisa juga seperti kunci keluarga C itu kan C sendiri, D minor, E minor, F, G, A minor, dan B. Itu tidak selalu, kadang-kadang juga C-nya bisa ada nanti dipakai C minor ya. D-nya kadang-kadang juga pakai D major ya. E-nya bisa juga pakai E major, F-nya bisa juga kadang pakai F minor, G-nya bisa juga pakai F minor, A minornya bisa juga jadi A atau pakai A kita, B-nya juga kita akan kadang-kadang pakai minor. Jadi itu terserah pencipta lagunya ya, tapi tidak terlepas dari keluarga-keluarga yang ada di keluarga C ya. Jadi sekali lagi kita akan belajar yang paling gampang dulu di keluarga C ya. C, ya, D minor, E minor, kalau teorinya di situ dan saya nyarikan E minornya pakai yang ini ya. E minor, F, G, A minor, dan B ya. Oke. Sekarang kalau misalkan teman-teman mau nyanyi dengan lagu yang kunci C ya, yang gampang dulu aja. Misalkan lagu apa yang cukup populer ya. Nah di sini juga teman-teman saya ajak untuk mengasah kepekaan ya, mengasah kepekaan dalam sebuah lagu. Misalkan gini, kita coba aja dengan lagu yang pernah populer yaitu lagunya Dewa atau Ari Lasso dengan judul Hampa ya. Nah Hampa bunyinya C. Dari lirik yang ada di atas itu, dari lirik yang sudah saya tampilkan itu kan
Satu baris dulu ya. Kita sama-sama mencari chordnya, nanti kalau udah ketemu kita catat ya. Oke. Ku pejamkan mata ini. Nah, ini jelas gak bener. Jadi kapan pindah, kapan waktunya ganti chord, itu kita pelajari sama-sama sekarang. Tentunya ku pejamkan mata ini yang sebaris itu sudah tidak lagi dengan satu chord ya. Nah, teman-teman bisa mendengarkan kan? Ku pejamkan mata ini, bukan ya. Jadi ku pejamkan, nah itu udah pindah. Ku pejamkan kemana? Kita coba ya, kita coba sesuai dengan keluarga chord yang di atas tuh. Ku pejamkan, masuk nggak? Mirip, bisa. Ku pejamkan mata ini, enggak. Jadi kita coba cek ya. Ku pejamkan, masuk ya? Atau G? Ku pejamkan, ku pejamkan, ku pejamkan. Nah ini yang paling pas. Apakah F? Pejamkan, enggak. Pejamkan, enggak. Ku pejamkan, enggak. Jadi ku pejamkan. Nah ini sudah ketemu G ya. Jadi C, ku pejamkan mata ini. Apakah tetap? Sepertinya harus pindah ya. Jadi kebetulan ini lagunya itu lagunya Dewa juga tidak semudah kalau kita mainkan lagunya Kus Plus ya. Jadi lagunya Dewa itu ya kesulitannya chordnya di atas Kus Plus jelas ya. Ku pejamkan, tadi udah ketemu ya G ya. Ku pejamkan mata ini. Nah ininya itu kemana? Ku pejamkan mata ini, enggak masuk. Ku pejamkan mata ini, enggak masuk. Ku pejamkan mata ini. Nah, A minor ya. Jadi satu baris itu kita catat ketemu. Begini chordnya yang benar. Ku pejamkan mata ini. Ya, ketemu ya. Satu pejamkan mata ini. Kira-kira udah harus pindah nggak ini? Mencoba tuh, kalau terus ini kan nggak enak ya. Mencoba tuh, mirip, bisa. Mencoba tuh, oke? Nggak, jauh. Mencoba tuh, apa A? Nggak masuk. Yang agak mirip tadi F ya. Mencoba tuh, kita coba dengan chord yang terdekat. Mencoba tuh. Ternyata D minor ya. Oke, ketemu ya. Pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan ini udah harus pindah. Melupakan, nah ini ya tadi yang ada A-nya ya. Jadi melupakan nggak masuk, lebih pas di A ya. Mencoba untuk melupakan. Udah ketemu tadi ya. Nah ini dia ini mana? Indah. Enggak. Ini kayaknya sih biasanya kalau lagu itu bisa diinget-inget ya. Kalau yang ke arah klimaks-klimaksnya itu biasa ke chord awal. Chord awalnya nanti apa? C. Pindah tentang dirimu, ini jelas pindah. Tentang dirimu nggak bisa. Tentang dirimu nggak bisa. Cari chord yang dekat-dekat aja, A minor ya. Tentang dirimu, tentang dirimu, yang dekat-dekat aja. Tentang dirimu nggak masuk. Tentang dirimu nggak. Tentang dirimu, tentang mimpiku, tentang mimpiku. Tentang mimpiku. Jadi G ya. Jadi satu apa ya? Satu awal lagu ini mulai dari baris pertama, kedua, ketiga, empat sudah ketemu. Kita ulang, mari pelan-pelan. Pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan. Nah,
Sebetulnya gini, kalau teman-teman sudah kenal lagu ini, maka akan mempermudah. Makanya saya kasih contoh yang lagu yang populer, itu supaya teman-teman sudah langsung ingat gitu loh, ya, sudah langsung ingat dan kepekaannya lebih cepat, ya, karena lagunya kan sudah ingat gitu loh. Waktunya pindah dan nggak pindah itu sudah tahu. Beda kalau nggak tahu lagunya sama sekali. Makanya saya pilih contoh yang lagu populer, ya. Ku pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu. Nah, ini kan masuk ke lagu Alin yang kedua, ya. Biasanya hampir semua lagu itu yang laliennya pertama itu, yang kedua itu sama, ya. Seperti ini yang berikutnya itu adalah yang kedua. Semakin aku mencoba, ya kan, sama kan? Makanya langsung kita tulis saja. Bayanganmu semakin nyata. Agak beda dikit aja. Tentang mimpiku tadi kan dikit. Kalau ini ada Tuhan tolonglah diriku. Nah, baru masuk ke refrain, ya. Tentunya nggak semua, ya. Kita coba nanti sebagian saja karena waktunya jelas nggak cukup. Sekarang masuk ke refrain. Refrainnya itu di mana kalimatnya, entah di mana dirimu berada dan seterusnya. Teman sudah hafal, mungkin sudah tahu. Sampai di sini deh. Tuhan tolonglah diriku, entah di mana. Nah, entah di mana itu udah ganti, entah di mana. Kalau tetap aja gini ya jelas gak enak. Jadi kepekaan teman-teman sudah mulai terasa. Entah di mana, nggak bisa. Entah di mana, nggak bisa. Entah di mana. Coba kita cut yang paling dekat dengan sini. Apa? Keuntungannya kita pakai bentuk-bentuk yang saya sarankan, ya. Nah, kita coba ke A minor. Nah, di mana? Oke kan? Betul kan? Nah, di mana dirimu mirip dirimu nggak bisa. Nah, di mana? Coba kita coba di minor, ya. Dirimu berada, ya. Ini berada ini harusnya juga udah pindah. Tapi kalau teman-teman nggak pindah juga mirip-mirip bisa, ya. Berada, lebih enak ini kan. Oke, jadi baris pertama kita catat, ya. Nah, di mana dirimu berada, hampa terasa. Lah ini nggak pindah. Hampa terasa, mirip-mirip. Hampa terasa, enggak. Ini kita coba, ya, dengan E minor. Hampa terasa, hampa. E minor boleh, bisa. Ya, seperti tadi yang saya katakan bahwa dalam lagu-lagu tertentu itu tidak 100% mirip, ya. Kalau di keluarga chordnya itu adanya E minor, bisa juga pakai E-nya. Nah, lebih pas di E-nya, ya. Oke, ya. Di harapan mulai dari baris pertama di alinea 2 itu. Di mana dirimu berada, hampa. Nah, biasanya pasangannya itu A minor. Hampa. Nah, kebiasaan ini juga harus teman-teman ingat, ya. Hampa dirimu, mesti nggak cocok. Hampa ke F nggak masuk. Hampa dirimu di minor nggak masuk. Coba ke A minor. Hampa dirimu, hidupku tanpa, mirip-mirip. Hidupku tanpa, hidupku yang dekat aja. Hidupku tanpa
cirinya gitu lagu itu. Kalau dari D minor, larinya mesti ke D. Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Nah, ini juga dengan yang entah di mana, jadi apakah di sana, entah di mana, atas itu hampir sama. Ya, kan tadi yang baris pertama kedua di ref ini sudah teman-teman ketemu ya dan kita catat. Sekarang yang apakah di sana ini? Saya bilang lagu itu cirinya gitu. Apakah di sana lalu rindukan aku? Ya, gimana sih nyanyinya memang nggak bisa. Nyanyinya memang kurang enak suaranya ya. Apakah di sana kalau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, yang selalu merindukanmu. Ya, yang berikutnya itu tak bisa aku pungkiri itu sama aja dengan yang pertama tadi. Ya, oke. Silakan teman-teman nanti coba sendiri ya lagu yang teman suka. Ya, saya pakai lagu-lagu yang mudah dulu sehingga nanti bisa meraba-raba, yang rabanya itu tidak keluar dari keluarga chord yang ada di atas itu. Demikian untuk sementara saya cukupkan. Semoga teman-teman tetap sehat dan semangat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.